Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eman SHKMM, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi lahir berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 yang disahkan pada tanggal 1 November 2016. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi memiliki tugas melaksanakan sebagian kewenangan Bupati dalam bidang kearsipan dan perpustakaan untuk membantu Bupati dalam mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius, maju, dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir batin. Tugas yang diemban oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sejalan dengan misi yang pertama, yaitu membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing, serta misi yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional, dan akuntabel. Dengan wilayah yang sangat luas, tentu tidak mudah bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi dalam menjangkau masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Namun kami melakukan berbagai inovasi dan kreasi agar seluruh layanan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Sukabumi, baik di wilayah perkotaan maupun pelosok pedesaan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri dari 3 bidang, yaitu bidang pengelolaan arsip, bidang pemberdayaan perpustakaan dan pengembangan budaya baca, serta bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya kearsipan dan perpustakaan. Kami berharap kepada seluruh stakeholder, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, bisa bersinergi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang sadar arsip dan gemar membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum Sobat Arsip. Pernah dengar arsip aktif? Arsip aktif adalah dokumen yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau arsip yang masih terus-menerus dipergunakan oleh unit pengolahan suatu organisasi. Pengolahan arsip ini dilakukan dengan cara pemberkasan. Pemberkasan sendiri sederhananya adalah setiap naskah disusun secara sistematis dan logis berdasarkan konteks kegiatannya. Arsip yang memiliki hubungan informasi sesama jenisnya dan memiliki kesamaan masalah dikumpulkan dan disimpan ke dalam satu berkas. Tujuan dari pemberkasan antara lain yaitu menemukan kembali informasi secara cepat dan tepat, serta mempermudah dalam melakukan penyusutan arsip. Pemberkasan yang terbaik adalah jika bisa menyusun berkas berdasarkan urutan yang bercerita dari awal sampai akhir kegiatan. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan dalam melakukan pemberkasan antara lain folder, map gantung, guide atau sekat yang terdiri dari 3 yaitu primer, sekunder, dan tersier, filing kabinet pedoman. Setiap pegawai wajib menyampaikan naskah dinas yang telah sesuai atau sudah mendapat disposisi simpan kepada petugas arsip atau arsiparis. Petugas arsip melakukan pengecekan naskah dinas yang diterima dan memisahkan sesuai dengan jenis kegiatannya. Jika ada surat-surat yang terkait, surat tersebut digabungkan menjadi satu berkas. Petugas arsip harus menentukan kode klasifikasi arsip dari setiap naskah dinas yang diterima. Petugas arsip kemudian melakukan penginputan naskah dinas ke dalam daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif. Setelah itu diberikan penomoran pada naskah dinas sesuai dengan nomor urut daftar isi berkas arsip aktif. Selanjutnya menuliskan informasi naskah dinas pada map aktif dan memasukkan naskah dinas ke dalam map folder. Menyimpan folder ke dalam map gantung di filing kabinet sesuai dengan kode klasifikasi. Di depan diberi sekat kelompok tertier yang berisikan sub-sub masalah. Biasanya sekat kelompok tertier berwarna merah. Di depannya lagi diberi sekat kelompok sekunder yang berisi sub-masalah. Sekat atau guide merupakan petunjuk dan pemisah antara kelompok masalah yang satu dengan kelompok masalah yang lain, sesuai dengan pengelompokan masalah pada klasifikasi arsip. Kemudian dilakukan penyimpanan arsip aktif ke dalam central file. Untuk mengetahui lokasi penyimpanan naskah dinas, petugas aktif dapat mencari naskah dinas yang akan dipinjam di dalam daftar berkas arsip aktif.
melakukan pengambilan naskah dinas. Nah, begitu Sobat Arsip penjelasan mengenai pengelolaan arsip aktif, yaitu dengan melakukan pemberkasan. Bagaimana Sobat Arsip? Bisa dilakukan di tempat Sobat Arsip bekerja kan? Yuk kita berbenah, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam Ibu. Malam apa gimana nih? Saat ini saya sedang akan melakukan sedikit interview dengan Kepala Bidang Pengelolaan Arsip. Perkembangan pengelolaan arsip di pemerintahan Kabupaten Solo bisa Ibu jelaskan? Baik, perkembangan penyelenggaraan kearsipan di Dinas Kearsipan dan Pendidikan Kabupaten Sukabumi akhir-akhir ini, 2 tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2019 kita mendapat penilaian pengawasan kearsipan dari Dinas Provinsi Jawa Barat dengan nilai sangat memuaskan, alhamdulillah. Kemudian pada tahun 2020 nilai pengawasan kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah dengan nilai sangat memuaskan. Jadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat orangnya cukup yang baik. Inovasi apa yang sedang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Solo? Baik Pak, inovasi yang sedang dilaksanakan karena begitu banyak sekali permintaan untuk penataan arsip ini, baik di lingkungan masyarakat daerah maupun di instansi KPK. Di antaranya ada beberapa perangkat daerah yang ingin dibantu penataan arsipnya, dan juga ada instansi KPK yang melakukan surat kepada kami untuk melakukan penataan. Maka timbullah gagasan atau inovasi untuk melakukan pengelolaan arsip secara serentak dan bersama-sama secara sinergi yang melibatkan para arsiparis baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi dari lembaga kearsipan daerah dan juga dengan melibatkan para arsiparis dari Asosiasi Arsiparis Kabupaten Sukabumi. Kami telah melaksanakan dari tahun kemarin, diantaranya ada perangkat daerah dari Satpol PP, kemudian juga BKPSDM dan dari Instansi Kejaksaan di Kabupaten Sukabumi. Dan kegiatan di arsip ini namanya kami namakan dengan gerebek arsip karena kami melakukannya secara gerebekan, yaitu secara bersama-sama. Tujuannya agar pengelolaan arsip yang dilakukan lebih tertib dan tertata dengan baik. Khusus arsip ini adalah sasarannya terhadap arsip kacau, karena banyak sekali arsip kacau yang belum tertata di seluruh perangkat daerah, dan kami akhirnya terjun secara bersama, secara gerebek untuk menata arsip mereka agar lebih baik. Ini namanya gerebek arsip karena dilakukan secara gerebek. Kalau bahasa Sunda, gerebek itu bersama-sama. Rencana ke depan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Solo, Ibu? Ya, baik Pak. Rencana ke depannya kami akan menyelenggarakan kegiatan yang seperti rutin setiap tahunnya dilaksanakan, yaitu pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, dan juga menyajikan arsip informasi. Mengelola arsip dinamis mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan juga penyusunan. Kita akan menggiatkan penyusunan Kak untuk tahun ke depan itu, karena banyak sekali perangkat daerah hasil monitoring itu masih banyak yang belum melakukan penyusutan, yaitu pemisahan arsip, sehingga banyak arsip yang belum disusutkan, padahal itu sudah hampir semasa sifatnya. Dan kewajiban seluruh perangkat daerah lah melakukan pemisahan tersebut. Kemudian juga untuk pengelolaan arsip statis, kami akan melakukan akuisisi arsip statis. Akuisisi itu menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan adalah menambah hasanah arsip statis pada Dinas Kearsipan, baik yang diterima dari perorangan, dari perangkat daerah, organisasi masyarakat, bahkan dari desa. Kami akan melakukan akuisisi kepada seluruh perangkat daerah. Apabila ada perangkat daerah yang belum siap, kami siap untuk melakukan jemput bola mengambil arsip statis mereka. Kemudian juga untuk menyajikan arsip informasi, kita juga akan menggalakkan atau mengembangkan aplikasi yang namanya JIKN dan SBKN. Aplikasi ini adalah melayangkan untuk akses arsip statis sehingga dapat dipergunakan oleh para pengguna arsip, baik masyarakat maupun para perangkat daerah. Seperti itu kan rencana ke depannya. Dan juga kami bekerja sama dengan Dinas Kominfo untuk menggunakan suatu aplikasi
yang dinamakan dengan aplikasi sistem pengelolaan arsip dinamis terintegrasi yang diberi nama Srikandi. Aplikasi Srikandi ini sudah diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Menpak RB pada tahun 2020, dan seluruh lembaga kearsipan daerah wajib melaksanakan atau menggunakan aplikasi tersebut, dan aplikasi ini menjadi aplikasi umum yang harus dilaksanakan. Rencana kami yaitu dengan aplikasi ini adalah 2 bulan ke depan akan melakukan sosialisasi terhadap seluruh perangkat daerah. Adapun aplikasi tersebut sudah di-setting dan sudah dimodifikasi oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sukabumi, dan rencananya pada tahun 2022 akan dilaksanakan secara serentak oleh seluruh perangkat daerah. Mudah-mudahan dengan aplikasi ini dapat membantu kita di dalam meningkatkan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Terakhir Bu, Ibu akan sampaikan untuk para pengguna arsip dan arsip, boleh bisa Ibu sampaikan. Baik Pak, pesan saya kepada seluruh pencipta arsip dan pengguna arsip, baik perangkat daerah maupun para pengguna arsip dimanapun berada adalah mari kita tingkatkan kesadaran kita, sadar tentang tertib arsip atau perlunya arsip bagi kita semua, karena kita tahu sendiri bagaimana pentingnya arsip bagi kita, seperti yang kita sudah dengar bahwa arsip hilang, aset melayang, seperti itu Pak. Dan kita juga harus meningkatkan pengelolaan arsip, terutama dalam untuk mencapai tujuan penyelenggaraan arsip sendiri Pak. Dan kita tahu tujuan penyelenggaraan kearsipan itu diantaranya adalah satu, untuk menjamin terciptanya arsip dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, dan juga yang kedua adalah untuk menjamin tersedianya arsip yang otentik dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu Pak, karena kami dari asal indikator dari sebuah negara, jika sebuah negara itu baik maka pengeluaran arsip itu akan seperti itu. Jadi ya, sama-sama. Demikian bincang-bincang dengan Ibu Kabid bidang pengelolaan arsip, Ibu Yani Asani. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, boleh tutup sedikit waktunya dengan salam arsip.